Hamas mengonfirmasi bahwa negosiasi tahap kedua terkait pembebasan sandera dan gencatan senjata dengan Israel telah dimulai melalui perantara Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Juru bicara Hamas, Abdel Latif Al-Qanua, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa 4 Februari 2025, mengatakan kelompoknya fokus pada perlindungan warga Gaza, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Namun, meski gencatan senjata tahap pertama relatif berjalan mulus, pelaksanaan tahap kedua justru dibayangi situasi ketidakpastian. Masalahnya, tim perunding Israel masih menunggu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali dari lawatan ke AS. Gimana ya kelanjutannya? Diketahui Netanyahu berada di AS untuk menemui Presiden Donald Trump. Kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu, terutama Gaza. Seusai pertemuan, Trump mengungkapkan gagasannya mengambil alih Gaza dan memindahkan rakyat Palestina dari Gaza. Gagasan yang disambut baik Netanyahu itu sontak mengundang reaksi dunia. Sejumlah negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi hingga PBB menentangnya. Proses negosiasi gencatan senjata tahap kedua juga dibayangi ketidakpastian. Jubir Hamas Abdel Latif Al-Qanua menyebut Israel justru menghambat penerapan operasi kemanusiaan saat ini. Israel bahkan mengganggu perbaikan rumah sakit, jalan raya, jaringan sumur, hingga berbagai infrastruktur yang hancur. Namun hal itu justru disanggah Israel dengan menyatakan Hamas yang melanggar gencatan senjata. Times of Israel melaporkan Netanyahu tidak akan mengirim tim perunding ke Qatar setelah bertemu dengan Trump. Dalam laporan tersebut, Netanyahu membatalkan pada menit terakhir pertemuan dengan Direktur Badan Intelijen Luar Negeri Israel atau Mossad David Barnea, Direktur Intelijen Dalam Negeri Ronen Bar, dan penghubung Cassandra Nitzan Alon, serta para perunding senior. Netanyahu diperkirakan akan mencopot Direktur Shin Bet dari tim perunding karena tidak percaya dan berusaha menggagalkan perundingan damai. Tahap pertama gencatan senjata diketahui berlaku sejak 19 Januari 2025 selama 42 hari. Dalam kesepakatan tersebut, perundingan gencatan senjata tahap kedua harus dimulai 16 hari setelah gencatan senjata tahap pertama berjalan. Tahap kedua ditujukan untuk pembebasan seluruh sandera dan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza. Namun sebelum itu terjadi, Israel dan Hamas malah saling tuding adanya pelanggaran gencatan senjata. Gencatan senjata tahap pertama yang dimulai 19 Januari lalu menyepakati pembebasan 33 sandera Israel selama 6 minggu dengan imbalan ratusan tahanan Palestina di penjara Israel. Hingga saat ini 18 sandera telah dibebaskan, terdiri dari 13 warga Israel dan 5 warga Thailand. Nasib 65 sandera lainnya akan ditentukan dalam negosiasi yang dijadwalkan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata. Beberapa pihak mengkritik pendekatan bertahap dalam kesepakatan ini karena dinilai memperpanjang penderitaan sandera yang belum dibebaskan. Nah, kini prospek negosiasi tahap kedua masih belum jelas, sementara kedua belah pihak terus berupaya membentuk kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Jadi gimana? Bakal lancarkah gencatan senjata tahap kedua? Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.